Saya dengar anak saya di sini. Iya, anak ibu ada di sini. Masuk, masuk. Lu dong main masuk rumah orang. Saya gak disapa, gak pakai salam, grogi. Lihat artis. Enggak. Hah? Iya, tadi saya lihat anak sama Kak Olga, makanya saya bingung nyari anak saya. Udah saya taruh di Satpol PP. Ya. Anak main tinggal aja. Iya lagi. Lu cengengesan. Tuh. Nyari, dikirain kemana? Selain baju, ibu namanya siapa, Bu? Ibu Siti Amin. Hah? Siti Amin. Ibu Siti Aminah. Ini anak keberapa? Anak yang ke-8. 8. Banyak banget ya. Terus kempan ini gimana? Jadi itu saya bingung. Ya gitu deh, kadang saya nyuci di rumah tetangga. Gaji rumah tetangga, seberapa gajinya per bulan? Ya 150 sebulan. Astagfirullahaladzim. Iya 150. Jadi 150. kadang kalau misalnya Ini pembantu gue di sini saat ini gaji ini semaunya dia. Ntar 1 juta. Ntar nggak belat. Nih kalau saya ngomong, saya nggak pernah mau ngomong bohong ya. Tanya aja langsung. Ngomong lu langsung. Terserah gajinya berapa aja, terserah bisa beli di ATM. 150 ibu, bukan saya sombong bu, maksud saya biar majikan ibu dengar. Ibu bayangin kalau ibu 150 per bulan, ibu dengan menghidupi berapa anak ibu? dengan Gitu loh. tujuan. Belajarlah menghargai pekerjaan orang lain. Kalau kita ingin dihargai gitu loh. Bahwa pekerjaan mencuci itu kan memang agak sedikit sulit ya bu. Masak itu kan sangat capek, sangat melelahkan gitu loh. Gitu. Maaf sebelumnya gitu loh. Maksudnya pemirsa di rumah juga harus tahu gitu loh. Ibu ini seorang diri ditinggalkan oleh suaminya, entah kemana suaminya pergi, tapi dia harus berjuang untuk bagaimana menghidupi seorang 8 anaknya. Tapi maaf bu, sebelumnya majikan ibu tahu bahwa ibu punya anak banyak. Tahu lah. Tapi itu hidup orang masing-masing ya bu. Maksudnya saya di sini cuma mau mengingatkan aja, mudah-mudahan dengan adanya catatan Olga bisa terbuka pintu hati pemirsa di rumah yang selalu membantu kepada orang-orang yang dalam kesulitan. Ibu ada anak katanya yang masih dititipin sama orang lain ya? Iya, ada sama adiknya ibu. Kenapa ibu titipin anaknya? Waktu itu karena kan keadaan kondisi suami saya emang gak ada uang. Sebenarnya sih saya berat ngelepas anak saya, tapi karena emang keadaan uang kami nggak punya, jadi anak itu diambil sama keluarga saya, keluarga dari bapak. Diambil atau ibu titipin? Enggak diambil sama dia. Setiap harinya beliau harus bekerja menjadi kuli cuci. Beliau adalah Ibu Maimunah, seorang ibu yang memiliki 7 orang anak dengan keterbatasan mereka hidup seadanya. Tidur di lantai hanya beralas tikar, makan dengan lauk seadanya, bahkan harus mengantri untuk mendapatkan sebungkus nasi. Tapi mereka tak pernah mengeluh. Ibu Maimunah adalah sosok yang tegar. Meski sebenarnya beliau tersiksa karena beliau harus berpisah dengan salah seorang anaknya. Karena beliau tak sanggup mengurus 7 anaknya dengan hanya bekerja sebagai kuli cuci. Sungguh perjuangan hidup yang begitu berat. Ibu ada anak katanya yang masih dititipin sama orang lain ya? Iya, ada sama adiknya ibu. Kenapa ibu titipin anaknya? Waktu itu karena kan keadaan kondisi suami saya emang gak ada uang. Sebenarnya sih saya berat ngelepas anak saya, tapi karena emang keadaan uang kami nggak punya, jadi anak itu diambil sama keluarga saya, keluarga dari bapak. Diambil atau ibu titipin? Enggak diambil sama dia.
tapi ya saya ikhlasin karena kan daripada saya nggak bisa menghidupi Terus berarti dia. ibu nggak ada hak lagi untuk ambil tuh anak. Ya jadi saya sih bilang suatu saat kalau emang anak itu membalik ke saya bisa gitu. Tapi saya mungkin nggak tega karena kan jadi saya udah ngelawat dari kecil. Jadi sama ibu didiemin aja lah. Gitu. Iya. Tapi kalau ibu kangen kesana. Ya pasti ke sana, tapi walaupun sana kita juga nggak bisa memiliki, sebenarnya sih kita pengen dia kembali sama kita gitu. dalam hidup meski ku Ibu ada yang mau disampaikan buat anak ibu? Ngomong ke kamera, mudah-mudahan ibu bisa nonton. Iya, karena kan dia mau belum pernah saya dari kecil. Oh belum kenal, jadi dia nggak tahu sama sekali kalau ibu ini ibunya. Nggak tahu. Ibu berusaha untuk ketemu, sekarang umurnya berapa? Sekarang umurnya udah 12 tahun. 12 tahun. Terakhir ketemu kapan? Saya umur dia 3 tahun. 3 tahun. Kenapa ibu tidak mau ketemu lagi sama anak ibu? Karena Biar mengingatkan dia bahwa itu ibu ini adalah ibunya. ya saya pengen ketemu sama dia, tapi kan dia kan satu kondisi keuangan dia. Loh ibu di mana anaknya? Di Bogor. Dekat kan Bu Bogor. Iya, Ibu bisa naik kereta. iya bisa sih. Sama tapi sekali ibu tidak bisa punya uang. Nggak punya uang. kalau untuk daripada untuk itu kan ini untuk enak makan anak saya ini. Kenapa saya? Sedih lihat mama nangis ya. maafkanlah bila hati tak sempurna. Kamu kenal ke adik kamu tuh yang ditinggalin? Itu berarti adiknya? Iya. Itu umur berapa? 12. Enggak, dia umur 11 tahun. 11. Ya udah ibu, saya cuma sarankan kalau bisa ibu ketemu sekali aja bu, minimal dia tahu muka ibunya seperti apa gitu loh. Jangan sampai nanti anak itu kecewa gitu loh bu. Maaf ya bu, bukan saya menggurui. Saya takutnya seperti itu. Kita nggak pernah tahu kan, bukan kadang-kadang kan anak tuh ngerasa bahwa lo kemana aja sih? Kok lo nggak ngurusin gue sih waktu lo kecil? Saat gue gede, saat gue seperti ini sekarang ini, lo baru ingat gue. Maaf ya bu, kan banyak seperti itu. Makanya saya cuma ingatin ibu mending ketemu. Walaupun sebentar, yang penting dia tahu bahwa ini loh saya ibunya. Bu, ini saya ada sedikit rezeki buat ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ibu kalau bisa datang ke Bogor, ya ketemu sama anaknya. Ibu silaturahmi sama anak ibu juga. Ya ajak juga adik-adiknya mereka. Ya, mudah-mudahan ini jadi berkah ya bu. Sedikit, sekecil apapun rezeki yang Allah kasih, mudah-mudahan ini benar. Udah berapa lama ketemu sama bapak? Makanya udah sebulan setengah. Sebulan setengah. Nggak ada kabar sama sekali. Jadi saya juga saya bingung ya. Dan waktu sekarang ini Majak kita punya bayar kontrakannya. Jadi 2 bulan saya itu belum bayar kontrakan. Berapa kontrakannya? Sebulan 400. 400 jadi 800 tuh di 2 bulan. Iya. Jadi ibu semua yang ngurus. Iya. Gaji ibu 150, saya bingung. Hebat sekali bu. Dia jaga kembang api. Terus apa lagi kerjaan ibu selain itu? Ya kadang saya disuruh-suruh orang, apa nyuci piring, apa gimana. Iya. Ya insya Allah lah bu, ada jalan dari Allah. Apa yang ibu lakukan inilah yang terbaik pastinya buat anak-anak bahagia. Mudah-mudahan bu, rezeki semua Allah diatur. Ibu berarti ini nyuruh anaknya nganterin nasi ya? Enggak, saya nggak pernah nyuruh. Kadang dia sendiri yang mau. Gitu. Saya juga sebenarnya jalan tua nggak tega gitu ya. Tapi karena kalau lagi nggak ada makanan ya gimana? Akhirnya dia ngantri jalan gitu. Itu makan di bawah gitu bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Buat dia sama adik-adiknya aja. Kalau nasi itu nggak cukup buat rame-rame, kamu biasa dapat berapa 2 bungkus? Kalau ngantri, Iya, 2 bungkus. kamu nggak makan? Iya, dia ngalah buat adik. Kasian banget.
Yang sekolah cuma Mutia aja. Cuma Mutia doang. Iya, Mutia juga sakit udah lama ya, dari kecil punya asma gitu. Jadi dia punya kayak model TBC usus gitu, benjolan di bawah Saya parunya. sudah bilang sama Mutia, saya juga udah bilang sama tim saya, ada catatan Olga. Abis ini insya Allah ya atau besok ya, dia saya bawa ke rumah sakit, dia dicek ya. Takut kenapa-napa kalau nggak diobatin kasihan. Ya pokoknya Mutia mudah-mudahan cepat sembuh, diangkat penyakitnya sama Allah. Bu, mudah-mudahan ini bermanfaat buat ibu. Ya, terima kasih banyak ibu sebelumnya. Ya, sama-sama Bu. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat pemirsa catatan Olga. Hidup jangan pernah putus asa. Setiap manusia sama Allah sudah diatur dalam hidupnya. Tinggal kita mau berusaha, berjuang dan bersabar menjalani hidup. Pemirsa catatan Olga, tidak bosan-bosannya saya Olga Saputra mengucapkan mohon maaf sedalam-dalamnya jika ada salah-salah kata dan perbuatan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin juga Olga dan tim catatan Olga Antv. Semoga pemirsa di rumah menerima maaf saya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selalu berpikiran positif buat saya. Mudah-mudahan jadi berkah buat pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kau jagalah. Saat ini, atas amanah Olga, tim mengajak Ibu Maimunah dan anak-anaknya untuk memeriksakan kesehatan ke dokter. Bisa menghadapi ini. Oh, adanya kakaknya ya. Ada asma dong ya. Tuhan, lihatlah aku. Oke, sore adek. Siapa namanya? Mutia. Yang dirasa apa sekarang? Ya. Rasanya apa? Nafasnya susah. Terus yang itu apa lagi? Perutnya sakit. Mutia, anak perempuannya memiliki penyakit yang berhubungan dengan pernafasan. Semoga setelah memeriksakan diri ke dokter, keadaan anak-anak Ibu Maimunah bisa jauh lebih baik. Kasus yang kemarin sudah pernah dironsen di bawah rumah sakit kita. Sudah pernah ya?
Stop ya. Nanti kalau tidur posisinya agak tinggi ya, bantalnya 2. Ya, obatnya dikasih setelah makan. Ini datangnya dengan sesak, kemudian dari anamnesa kita tanya sama ibunya, 2 tahun yang lalu sudah menderita penyakit asma ya, sejak itu dari diketahui ada pada ususnya, tapi karena 2 tahun yang lalu itu keluarga kesulitan untuk mengoperasi, akibatnya berobat dengan obat tetap biasa saja dulu. Sekarang setelah tadi diperiksa pemeriksaannya, anak ini betul asmanya lagi kambuh, ya untuk mengetahui apakah pada ususnya masih ada atau tidak, kita lakukan pemeriksaan yang lebih lanjut seperti ronsen oral dan beberapa pemeriksaan laboratorium untuk pemeriksaan darah. Nanti setelah hasilnya keluar, baru kita bisa melakukan penanganan selanjutnya. Maka dulu ke dokter spesialis anak, bedah anak, atau ke dokter parunya, tergantung hasil pemeriksaan. Begitu banyak catatan Olga hari ini, bahwa manusia bersyukur adalah manusia yang tidak pernah mengeluh dengan keadaan saat ini. Karena dengan mengeluh, membuat hidup semakin jauh dari rasa syukur. Seiring waktu berlalu, tangis tawa di nafas